Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di GM Podcast, Gajah Mada Podcast, miliknya UTB Lampung. Oke guys, sekarang kita lagi ada di SMA Negeri 4 Bandar Lampung dan kita akan berbincang kepada Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Bandar Lampung, yaitu Ibu Dwi Astuti, SPD MM. Oke, selamat siang Ibu. Selamat siang sayang. Oke, apa kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat. Gimana? Kalau boleh tahu, Ibu kepala sekolah di SMA Negeri 4 ini udah berapa bulan sih Bu? Ibu masuk SMA Negeri 4 Bandar Lampung pada bulan Maret, tanggal 27 Maret. Baru Ibu tugas di SMA Negeri. Di tahun ini ya Ibu? Iya, Oke. di tahun ini. Bu boleh ceritain sih Bu, sedikit awalnya bagaimana SMA Negeri 4 ini bisa terjalin MOU bersama Universitas Tulang Bawang? Oh iya, awalnya ada tim dari Universitas Tulang Bawang yang datang ke sekolah kami, silaturahmi ke sekolah kami, dan akhirnya berbincang-bincang dengan Ibu ya, karena kebetulan Ibu juga pernah ada pengalaman yaitu dari beberapa kegiatan yang akan dilakukan, dan alhamdulillah itu masuk juga ke dalam program dari Universitas Tulang Bawang, yaitu untuk pengabdian Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pengabdian kepada masyarakat ya. Apa aja tuh Bu program kegiatannya itu Bu? Nah, kegiatan yang dari apa, yang dari universitas apa dari dari sekolah SMA Negeri 4 atau SMA Negeri 4 ya. Mungkin Ibu dari SMA Negeri 4 mungkin belum seberapa ini ya, karena Ibu baru beberapa bulan di SMA Negeri 4. Waktu itu baru beberapa minggu lah di SMA Negeri 4 Bandar Lampung, dan alhamdulillah Ibu punya pengalaman sebelumnya, sebelum di SMA Negeri 4 Ibu punya pengalaman di SMA Negeri Wesulan Lampung Selatan ya. Kebetulan Ibu pernah dapat program yaitu double track ya. Salah satunya yaitu potong rambut pria, potong rambut wanita, dan make up untuk wanita. Seru banget. Dan alhamdulillah dari percakapan itu ternyata dari tim dosen Universitas Tulang Bawang akhirnya punya gagasan untuk bekerja sama dengan sekolah kami, kami sebagai sampelnya atau untuk dijadikan contoh tempat gitu, pengabdian masyarakat. Keren banget ya, jarang loh Bu ada kegiatan itu di sekolah-sekolah lain. Alhamdulillah ya, mungkin itu rezekinya SMA kami ya. Iya, alhamdulillah. Oke Bu, apa sih Bu manfaat bagi siswa-siswi SMA Negeri 4 ini dalam kegiatan bekerja sama dengan Universitas Tulang Bawang itu sendiri? Dan alhamdulillah kerjasama itu ya untuk anak-anak kami terutama yaitu untuk menambah keterampilan mereka, yaitu di bidang potong rambut, kemudian pada bidang pertanian yaitu dengan adanya yaitu ekoenzim ya? Bukan, ekoenzim kan pengolahan sampah ya, pengolahan limbah sampah, hidroponik ya. Mereka dengan mau nggak mau menambah keterampilan anak-anak didik kami ya dengan hidroponik, bagaimana mereka cara bercocok tanam tapi tidak menggunakan media tanah ya. Keren sih. Untuk antusias sendiri dari siswa gimana Ibu? Alhamdulillah anak-anak senang ya. Banyak ya Bu? Iya, alhamdulillah dengan adanya program dari perguruan tinggi Universitas Tulang Bawang ini, anak-anak menyambut begitu antusias ya, malah mereka setiap hari memperhatikan apa tanaman-tanaman yang mereka tanam, memberikan apa pupuknya ya. Kemudian juga dengan program awal yaitu yang pertama yang diberikan oleh universitas, yaitu pertama itu sosialisasi kenakalan remaja ya, atau akibat dari kenakalan dan akibat dari penyalahgunaan narkoba ya. Dan itu alhamdulillah juga anak-anak biar tahu loh apa sih yang mereka rasakan kalau mereka sudah diberikan sosialisasi, kan mau nggak mau anak-anak paham gitulah. Dan mudah-mudahan mereka tidak akan mengikuti atau tidak terkejebur di itu ya, narkoba ya. Nah itu salah satunya ya. Kemudian kedua, manfaat dari hidroponik ini mereka punya keterampilan yaitu atau suatu bekal mereka lah nantinya kalau mereka selesai dari SMA, mereka mungkin punya bekal untuk mereka terjun ke masyarakat ya, bagaimana mereka mengembangkan wirausaha mereka ya,
yaitu dengan cara hidroponik ini. Nah, kemudian yang kedua yaitu keterampilan potong rambut yang berikutnya ya Mbak ya, yang mungkin yang ketiga ya, yaitu salah satunya yaitu kalau ibu dulu yaitu punya program itu yaitu untuk anak-anak yang putus tidak melanjutkan ke perguruan tinggi karena mungkin kan dari latar belakang orang tua mungkin ada yang tidak mampu untuk melanjutkan perguruan tinggi, maka kami membekali yaitu dengan potong rambut ya kalau dulu program double track itu, tapi mungkin juga untuk di SMA Negeri 4 ini juga salah satunya yaitu untuk bagaimana membekali anak agar terampil dalam salah satu yaitu keterampilan itu potong rambut ya. Jadi untuk bekal mereka lah nanti kalau mereka terjun ke masyarakat gitu. Kalau daripada mereka tidak melanjutkan dan mereka nganggur kan, itu salah satu untuk membuka dunia usaha ya. Yaitu dengan potong rambut. Udah terjalin Bu program ini Bu? Dan alhamdulillah sudah berjalan. Dan itu antusias anak-anak, awalnya mereka kayaknya tidak berminat, tapi begitu melihat prakteknya dan alhamdulillah ya ternyata mereka banyak peminatnya. Mungkin itu akan Ibu jadikan salah satu program unggulan di SMA Negeri 4 Bandar Lampung. Saya udah berbincang-bincang dengan Waka Kesiswaan Ibu Febi. Ternyata ini bisa dijadikan program unggulan SMA kita. Jadi biar membedakan SMA yang lain Mbak. Karena jarang ya. Karena manfaatnya banyak untuk anak-anak didik kita, terutama mereka yang memang tidak melanjutkan ke perguruan tinggi. Nah, mereka salah satu punya keterampilan khusus lah untuk potong rambut. Bagi yang cowok juga kayak nggak ke tukang cukur rambut lagi gitu ya, sama temennya nggak sih? Iya, manfaat berikutnya juga bisa yaitu untuk potong rambut teman-temannya. Memang kan biasanya agak susah ya, Mbak ya, kalau gurunya nyuruh hari ini potong rambut, besok ternyata nggak dijalankan, besoknya nggak. Nah, kalau siswa kita punya yang terampil atau punya keahlian bisa potong rambut, hari itu juga anak itu dieksekusi kan langsung dipotong biar tidak menunda-nunda. Itu biasanya anak-anak begitu Mbak. Kalau sehari nggak, kalau hanya sekali perintah itu nggak bakal dijalankan, tapi kalau ini di sekolah ada dan fasilitasnya ada, mudah-mudahan malah bisa langsung hari itu juga dieksekusi anaknya, biar tidak rambutnya gondrong panjang-panjang naik. Boleh nggak sih Bu ceritain pengalaman yang paling berkesan gitu Bu selama bekerja sama dengan Universitas Tulang Bawang itu sendiri? Alhamdulillah Mbak, dari program-program yang diberikan dari Universitas Tulang Bawang, alhamdulillah semuanya berkesan semua Mbak. Alhamdulillah adik-adik kalian ya misalnya semua alhamdulillah merasa berkesan ya dengan program-program yang diajukan, yang sudah dijalankan di SMA kami, terutama yaitu dari hidroponik ya. Alhamdulillah itu juga salah satu yaitu menambah keterampilan mereka bercocok tanam ya, bagaimana, dan juga mungkin bisa dikembangkan sebagai usaha ya. Salah satu income untuk OSIS SMA Negeri 4 Bandar Lampung ya, itu salah satunya dikembangkannya. Kemudian yang kedua potong rambut, kayaknya mereka antusias banget gitu ya, mungkin mereka ingin lihat trennya anak muda sekarang ya dengan potong rambut, dan itu juga bisa jadikan ladang usaha ya bagi mereka nanti jika mereka memang putus sekolah dan tidak melanjutkan ke perguruan tinggi ya. Karena kita ambil survei di SMA kami, rata-rata anak-anak itu sedikit yang mau melanjutkan perguruan tinggi dan rata-rata mereka antusiasnya untuk bekerja. Nah, mungkin ini salah satu bisa juga jadi program atau untuk mereka wirausaha lah, menambah skill untuk wirausaha. Betul itu Mbak. Untuk hidroponik itu apa aja yang udah ditanam Bu? Yang ditanam ada pohon sawi, kemudian pohon Pakcoy kayaknya tadi ya juga itu salah satunya pokoknya. Dan sekarang mereka mulai pembibitan setelah kemarin mereka panen. Sudah panen Bu? Udah, alhamdulillah udah panen. Dan itu berebut Mbak kebetulan.
dari Dewan Guru dan anak-anak benar-benar maksudnya itu hasil dan jadi rebutan mereka. Nah, Sangat mungkin antusias ya, Bu. karena hasilnya memang bagus ya Mbak ya ini. Alhamdulillah. Kemudian hidroponik kan dia tidak terkena pupuk yang ini ya, dan kemudian kami kembangkan itu ada beberapa yang sudah kami kembangkan lah, nggak hanya satu ini, kami mengembangkan, mudah-mudahan biar hasilnya lebih banyak, banyak lagi, Bu, ya. lebih banyak lagi, jadi nggak jadi rebutan Dewan Guru dan anak-anak. Iya, oke, Bu. Untuk dampak yang jelas dari anak-anak apa Bu selama menjalani program? Alhamdulillah berdampak betul, berdampak betul Mbak untuk anak-anak ya. Selain untuk menambah keterampilan mereka ya, juga itu kalau Ibu sih punya program untuk mengatasi anak-anak yang punya inilah ya, anak-anak yang berlebih dari ininya ya, kan setiap sekolah itu pasti punya ya anak-anak yang Berprestasi. satu agar dia berprestasi di bidang akademi. Iya, akademi. Nah, tapi selain akademi juga kami menuntut itu ada keterampilan yang bisa mereka peroleh lah Ya, setelah mereka akademik lah lulus itu ya. dari SMA Negeri 4 Bandar Bandar Lampung Lampung. ini. Itu sih harapannya. Ibu boleh ceritain tentang tantangan terbesar Ibu selama bekerja sama dengan Universitas Tulang Bawang itu apa sih Bu? Tantangan terbesarnya Bu? Kalau tantangannya alhamdulillah selama menjalankan anak-anak nggak ada ini ya, malah mereka antusias, senang ya. Iya. Cuman kami yang punya tantangan terberat itu yaitu bagaimana agar program ini berjalan terus dan konsisten. Itu malah yang jadi beban kami ya, tapi bukan beban sih. Bagaimana agar program ini seterusnya bisa berjalan, itu yang Benar harus sih. kita tingkatkan ya Mbak ya. Pada siswa-siswinya Nah itu ya. iya, karena kan tidak sama nanti ya beberapa generasi antara generasi ini dengan Iya. berikutnya ya, tapi mudah-mudahan lah Mbak ya, mudah-mudahan ini akan kami jadikan suatu program unggulan untuk SMA kami, dan itu mudah-mudahan biar konsisten dijalankan setiap tahunnya gitu. Untuk harapan Ibu sendiri nih, lulusan SMA Negeri 4 Bandar Lampung nih, siswa-siswinya akan seperti apa sih Bu untuk kedepannya? Ya, Ibu sih berharap ya untuk di bidang akademik mereka lebih maju atau mereka bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Itu sih harapan ya. Begitu juga sesuai dengan program Bapak Gubernur bahwa diharapkan setiap sekolah di Bandar Lampung, di Lampung ya, seluruh ya khususnya ya itu bagaimana anak-anak lulusan dari SMA itu 50% kami dipunyakan target, yaitu 50% harus masuk ke perguruan tinggi. Dan mungkin ada beberapa yang tidak bisa melanjutkan perguruan tinggi, itu salah satunya itu bekal mereka ya, agar mereka terampil menciptakan lapangan pekerjaan setelah mereka nanti lulus dari SMA. Nah itu harapan kami sih, mudah-mudahan berguna untuk mereka nanti terjun di lapangan gitu ya, mereka setelah mereka terjun di masyarakat kan. Menurut Ibu, apa sih yang bikin SMA Negeri 4 ini beda dengan sekolah yang lain itu apa Bu? Yang membedakan ya, alhamdulillah dengan adanya program dari Universitas Tulang Bawang ini, ternyata kami punya keterampilan khusus, yaitu anak-anak di bidang podcast ya. Mungkin tidak semua sekolah ya, di Bandar Lampung pun tidak semua punya ruang untuk podcast ini ya. Kemudian juga kita punya keterampilan lebih, yaitu bisa bercocok tanam dengan hidroponik ya, itu salah satunya. Kemudian juga program yang lain yaitu potong rambut ya, cukur rambut. Nah, untuk pria ya itu ya. Nah, itu mungkin sekolah lain juga belum tentu ada ya, belum tentu ada di tidak semua sekolah ya, di Bandar Lampung atau di Lampung ya untuk SMA. Nah, mungkin malah kami punya program ke depan, kami ingin itu ditingkatkan kembali ya, karena itu sudah menjadikan motivasi kami ya, jadi dari bantuan dari Tulang Bawang, Universitas Tulang Bawang itu malah justru jadi jadi untuk program kami ke depan, kami ingin di sekolah ini
adanya untuk potong rambut perempuan Seru atau banget. cewek ya, Iya. untuk make up ya, karena biar anak-anak itu apa, kalau nanti terjun masyarakat kan banyak manfaatnya loh Mbak. Iya, MUA sekarang mahal ya Bu ya? Nah itu make up kan minimal 250 Iya, ya benar, kalau ya. sekali dandan. Nah kalau mereka punya keterampilan itu sendiri kan, walaupun hanya berguna untuk diri sendiri kan sudah ada manfaatnya, apalagi iya. kalau bisa mengembangkan sebagai ladang usaha, Ladang usaha. mereka. Jadi menciptakan generasi yang bisa berwirausaha ya nantinya gitu. Iya, oke. Seru banget ya Iya, seru bincang-bincang dengan banget. Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 4 ini. Terima kasih ya Ibu udah mau diwawancarain. Terima kasih. Maaf ya Ibu kalau ada salah kata. Ya, sama-sama Mbak. Terima kasih. Oke guys, segitu aja bincang-bincang kita dengan Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Bandar Lampung. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye.